Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib dan salat isya yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya untuk saling mengingatkan, saling menasihati dalam pembahasan fikih terkait dengan fikih muamalah, di mana pada pertemuan yang lalu, pertemuan yang terakhir, pembahasan kita sudah masuk pada bab ar-rahan, bab tentang gadai, yaitu ja'lu ainin maliyah, menjadikan sesuatu barang berupa harta, wasiqatan, sebagai barang jaminan, bidainin, atas suatu hutang, yustawfa minha, yang dengannya bisa dijadikan pelunasan ainda ta'adzuri wafaihi, jika tidak bisa dilunasi. Ya, itu definisi daripada rahan yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Begitu juga dengan dalil-dalilnya disyariatkannya rahan, baik dari Al-Quran, dari As-Sunnah, begitu juga dengan ijma'. Begitu juga kita sudah jelaskan hikmah daripada rahan. Dan sekarang kita masuk pada al-wasfus syar'i lirrahan. Jadi bagaimana gambaran umumnya sebetulnya rahan ini, teman sekalian. Amarallahu ta'ala bi kitabati ad-dain. Ketika terjadi akad utang piutang, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menulis. Ya, makanya ada notaris. Kama amara bil ishhad, sebagaimana memerintahkan untuk al-ishhad. Al-ishhad artinya adanya saksi, persaksian. Wa amara birrahni, maka dalam kaitannya dengan gadai, ya. Jadi ketika ada utang piutang, ada saksi dan ada juga barang yang menjadi jaminan. Ya. Nah, sekarang apa hukumnya? Apa hukumnya hal tersebut, jemaah sekalian? Di sini disebutkan hadal amr laisa lil wujub. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ketika ada akad utang piutang, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita pertama untuk ditulis. Yang kedua adanya saksi. Kemudian yang ketiga adanya barang jaminan. Ini perintah. Cuma perintah di sini apa hukumnya?
Nah, di sini disebutkan hadzal amr laisa lil wujub. Perintah di sini jemaah sekalian bukan kewajiban. Ya. Bukan kewajiban. Ya, padahal namanya perintah hukum asalnya wajib, ya kan, hukum asal perintah itu adalah wajib. Kecuali jika ada dalil yang memalingkan hukum wajib ini menjadi sunnah. Nah, sekarang kira-kira apa yang menjadikan perintah yang hukum asalnya wajib ini berupa adanya notaris, ya, notulen, ada saksi dan ada jaminan, barang jaminan. Ini kan perintah, harusnya wajib. Tapi kira-kira apa yang menjadikan tidak wajib? Liwujudi al-qarinati fil ayat. Ya, ternyata dalam ayat yang sama tentang perintah, ya, adanya notulen, adanya saksi, adanya. Ternyata di dalam ayat yang sama ada indikasi. Ya. Apa itu? Bi annad da'ina idza aminal madin, bahwasanya orang yang memberikan hutang ketika dia percaya terhadap orang yang berhutang, fala hajata lil kitabati wal ishhadi warahan, maka tidak wajib untuk diadakan notaris, diadakan saksi, dan diadakan barang jaminan. Ternyata di dalam ayat yang sama seperti itu. Kalau misalnya kita yang memberikan utang kepada seseorang dan orang itu kita percaya, maka perintah untuk mendatangkan notulen, saksi, dan jaminan itu tidak wajib, walaupun dianjurkan, ya, dianjurkan adanya hal itu. Nah, makanya di dalam Al-Quran sendiri, ya, orang yang berhutang didorong, ya, atau dimotivasi untuk segera membayar hutangnya. Nah, maka jemaah sekalian, ini semua menunjukkan bahwasanya rahan atau barang gadai atau barang jaminan itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja, dia tidak wajib. Ya. Kenapa? Karena rahan itu atau barang jaminan itu sebetulnya yakumu maqama al-kitabah. Dia sama posisinya dengan apa? Sama posisinya dengan tulisan, ya. Jadi dia semacam bukti bahwasanya ada akad utang piutang. Ya. Nah, maka disinilah kemudian para fuqaha, ulama fikih menetapkan bahwa penulisan hutang itu mubah juga, dia tidak sampai wajib. Ya. Cuma jamaah sekalian, karena memang di dalam Al-Quran ada dorongan, ada perintah, ya, di mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadah wa adna alla tartabu." Ya. Jadi itu lebih baik di sisi Allah, lebih terpercaya, ya, dan kalian tidak saling mencurigai. Nah, maka penulisan utang, begitu juga dengan saksi, begitu juga dengan barang jaminan, itu semua adalah maslahatnya bagi siapa? Maslahat bagi ad-dain, orang yang memberi utang, sebagai tanda bukti bahwa adanya utang. Dan itu juga adalah kemudahan bagi orang yang berhutang. Kalau dia misalnya ada barang jaminan, ya, kapan-kapan dia tidak bisa bayar, kan mudah. Sisa barang jaminannya itu yang dijual dan dipakai lunasi utangnya.
Ya, makanya para ulama mengatakan bahwa dia adalah amrun irsyad, dia adalah anjuran, perintah yang sifatnya anjuran. Makanya kita sangat didorong untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena di dalamnya ada al-ihtiyat lil atraf. Jadi semua pihak ada kehati-hatian di situ. Yang memberikan utang lebih tenang, kemudian orang yang berhutang juga lebih tenang. Ya. Jadi ini semacam jaminan karena di dalamnya utang piutang kan itu hak, ya, hak seseorang. Ya. Dan ini juga sebagai bentuk kehati-hatian jangan sampai adanya bahaya di kemudian hari. Sekarang orang berutang mudah lupa utangnya. Datang berutang menangis-menangis, setelah ditagih marah-marah. Ya. Ya. Makanya semua ini adalah tindakan preventif, ya. Penulisan, kemudian saksi, kemudian adanya barang jaminan, itu semua sebenarnya tindakan preventif jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Ya. Kalau misalnya ada masalah di kemudian hari kan mudah. Kalau misalnya ada notulen, ada saksi, ada barang jaminan, ya, maka mudah diselesaikan. Baik. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, saya sekarang mau menjelaskan definisi yang kita sudah sebutkan, ya. Di mana kita katakan bahwa rahan itu adalah ja'lu 'ainin maliyah, menjadikan sesuatu yang bersifat harta, wasiqatan sebagai bentuk jaminan, bidainin atas sebuah hutang, yustaufa minha yang dengannya dipakai melunasi inda ta'adzuri wafaihi jika pembayarannya terhalang. Nah, saya potong-potong kalimat ini dan kita jelaskan satu kata per kata, ya. Tadi kita katakan ja'lu ainin, menjadikan suatu barang. Berarti jamaah sekalian, la budda an yakunal marhun ainan. Ini menunjukkan bahwa barang yang dijadikan jaminan itu memang harus barang, ya. Barang yang dijadikan jaminan itu berupa harta, ya. Berarti tidak masuk jamaah sekalian ma fi dhimmah fala yasih rahmuhu. Jadi sesuatu yang sifatnya tanggungan itu tidak bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai barang jaminan, ya. Contohnya apa, ya? Contohnya itu adalah misalnya, ya, si A dengan si B. Si A mau meminjam uang kepada si B. Si B memberikan uang kepada si A. Nah, sekarang apa barang jaminannya si A? Si A mengatakan jaminannya bukan barang, tapi apa? Jaminannya adalah misalnya si A juga punya piutang kepada si B, ya. Ternyata si B punya utang juga dulu. Nah, akhirnya si A mengatakan, saya mau mengutang sekarang, jaminannya adalah utang kamu, ya. Karena kamu juga punya utang kepada saya, maka itu jaminannya utang saya ini sekarang, ya. Jadi dia tidak menyerahkan satu barang yang bisa dijadikan sebagai jaminan. Dia hanya mengatakan bahwa sesuatu yang bersifat tanggungan, ya, sesuatu yang sifatnya tanggungan, maka ini tidak sah dijadikan sebagai barang
jaminan. Ya. Wa kharaja kadzalika, dan tidak termasuk jamaah sekalian al-manfaah. Ya, manfaat. Misalnya si A tadi minjam uang kepada si B. Setelah diberikan uang, si A mengatakan jaminannya adalah saya siap bekerja. Ya, saya siap bekerja. Berikan saya pekerjaan. Nanti saya kerjakan, tidak usah saya digaji. Ya. Maka kita katakan ini jaminan yang tidak bisa, ini tidak bisa dijadikan sebagai barang jaminan. Jadi tanggungan, begitu juga dengan manfaat, itu tidak bisa dijadikan sebagai barang jaminan. Yang bisa dijadikan jaminan adalah memang barang, sesuatu yang sifatnya harta, sesuatu yang bisa dijual, ya. Sesuatu yang bisa dijual. Kan tujuannya barang jaminan ini, kalau utang itu tidak bisa dibayar, barang jaminannya akan dijual. Nah, kalau dia sifatnya tanggungan, kalau dia sifatnya manfaat, ya mau dia apa? Bagaimana caranya membayar utangnya itu? Dijual bagaimana? Tidak bisa. Nah, maka kalau kita mau menjadikan barang jaminan, dia memang harus sifatnya barang yang bisa dijual, yang bisa melunasi utang. Baik. Nah, itu jamaah sekalian maksud daripada ja'lu ainin, menjadikan suatu barang. Kemudian kata-kata maliyah, harta, menjadikan suatu barang yang sifatnya harta. Berarti jamaah sekalian, barang yang dijadikan jaminan itu, barang yang kita gadaikan itu memang dia adalah harta. Ya. Berarti fala yasihhu rahnul a'yanin najisah. Maka tidak bisa dijadikan barang gadai, tidak bisa dijadikan barang jaminan sesuatu yang tidak bisa dijadikan sebagai harta. Apa yang contohnya yang tidak bisa dijadikan harta adalah sesuatu yang najis. Najis jamaah sekalian itu tidak bisa dijadikan sebagai harta. Ya. Nah, contohnya di sini kalbi, misalnya dia punya anjing. Ya. Anjing saya jaminannya misalnya. Kita katakan tidak, anjing itu najis. Dia tidak bisa dijadikan sebagai barang jaminan. Atau babi misalnya, dia punya babi. Nah, maka ini tidak bisa. Pokoknya semua yang tidak dikatakan sebagai harta itu tidak bisa dijadikan sebagai barang jaminan. Jadi dia adalah harta. Atau dia misalnya datang dengan sesuatu yang remeh, ya. Dia katakan ini 2 sendal saya, ya. Sepasang sendal saya jadikan jaminan. Ya. Ya untung kalau sendalnya jutaan ya. Kalau sendalnya jutaan tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia pinjam uang 1 juta, kemudian datang dengan apa? Sendal biasa ya, yang tidak cukup 10.000 misalnya, dijadikan jaminan, tidak bisa. Itu bukan harta yang dia atau sesuatu yang sangat remeh. Ya. Kecuali kalau sendalnya jutaan juga, ya, tidak bisa, boleh. Nah. Baik. Menjadikan suatu barang yang sifatnya harta wathiqatan sebagai bentuk wathiqah. Wathiqah ini adalah barang jaminan ya, jaminan. Artinya ay ja'lu hadhihi al-'ain wathiqatan yatawaffaqu biha al-murtahin. Ya. Jadi dia sebagai jaminan. Dan barang jaminan di sini disebutkan ada 3 ya. Asy-syahadah, saksi, ar-rahan, ya barang jaminan, dan ad-dhaman. Ad-dhaman ini apa ya? Ad-dhaman ini adalah garansi.
ya, garansi. Jadi namanya jaminan itu 3. Pertama saksi, kemudian barang gadai, dan ad-dhaman, garansi. Itu namanya wasiqah. Kemudian kata bidainin, atas sebuah utang. Maka jemaah sekalian, tidak termasuk al-ain, tidak termasuk barang. Fala yasihhu rahan an ala ainin. Jadi kita tidak bisa menjadikan barang jaminan atas sebuah barang juga. Ya. Misalnya ya, kita atau si A dengan si B. Si A misalnya membeli barang pada si B dan mengatakan bahwa ini jaminannya. Ya, jadi bukan akad utang piutang, tapi akad jual beli. Kemudian mengatakan bahwa ini barang jaminan saya. Itu tidak bisa, karena di dalam jual beli itu tidak ada barang jaminan di dalamnya, kecuali kalau jual belinya itu adalah sifatnya utang. Ya. Kan jual beli ada 2, ada jual beli tunai dan ada jual beli yang memang utang kan. Nah kalau dia utang, dia bisa kita tinggalkan barang jaminan. Ya. Kita beli mobil misalnya sistem cicil, ya kita tinggalkan barang yang bisa dijadikan sebagai barang jaminan, misalnya sertifikat tanah, ya sertifikat rumah, itu bisa. Tapi kalau kita beli mobilnya itu sendiri dengan tunai, kemudian pihak penjualnya meminta barang jaminan, ini tidak bisa. Apanya yang mau dijamin? Sedangkan kita lunasi kan, kita sudah lunasi. Apanya yang mau dijamin? Nah, maka di sini menunjukkan bahwa jaminan ini hanya berlaku bagi utang, sesuatu yang sifatnya utang. Kemudian yustaufa minha artinya dijadikan sebagai pembayaran. Ya. Jadi utang kita itu yang kita akan bayar, kita tinggalkan barang jaminan. Nah, barang jaminan ini yang kira-kira bisa menjadi bayaran utang itu. Yustawfal murtahinu ad-daina. Jadi orang yang tadi berhutang, dia bisa jadikan barang jaminannya itu sebagai pengganti utangnya. Min thamanin hadhihi al-ain, karena barang yang kita tinggalkan itu kan punya harga. Dia punya harga, dia sesuatu yang berharga. Nah, kalau dia adalah berharga bisa dijual, nah nilainya itu yang akan menutupi utang. Dan tidak termasuk jamaah sekalian kharaja bihi al-ainu al-mauqufah fala yustawfa minha limtina'i bai'iha fala yasihu rahmuha. Maka tidak bisa dijadikan barang gadai sesuatu yang telah diwakafkan. Ya. Telah diwakafkan. Misalnya ya, si A dengan si B. Si A datang kepada si B berhutang. Ya, setelah diberikan, si A, si B mengatakan apa jaminannya? Si A mengatakan ini jaminannya, sertifikat tanah. Dicek, ternyata sertifikat tanah itu adalah tanah wakaf. Ya, ternyata dia adalah tanah wakaf. Boleh tidak? Ini tidak bisa. Tidak bisa dijadikan barang jaminan. Kenapa? Karena namanya barang yang sudah diwakafkan itu tidak bisa dijual, tidak boleh dijual. Barang wakaf itu tidak boleh dijual. Nah, nanti kalau misalnya ternyata dia tidak bisa bayar utangnya, dan sertifikat tanah tadi itu apa gunanya? Ya, mau dijual tidak bisa. Ini adalah barang wakaf. Nah, sekarang utangnya itu mau dibayar. Ya, jadi ketika menjadikan barang jaminan adalah harta wakaf, nah, itu sama saja mengatakan
tidak ada barang jaminan. Ya, itu cuma simbol saja, itu menipu sebetulnya. Ya, itu tidak bisa, mungkin tidak sah. Cari yang lainnya, jangan barang yang harta wakaf. Nah, yustaufa minha sebagai pembayaran inda ta'adzuri wafaihi, ketika tidak bisa dibayar, tidak bisa melunasi utangnya. Idza halal ajal, maksudnya ketika sudah jatuh tempo, walam yaqdir rahinu ala wafa'id dain, ya, maka sudah jatuh tempo, ternyata orang yang berhutang tadi tidak mampu membayar utangnya, maka bi'atil ainul marhunah, maka barang jaminannya itu akan dijual, yustawfad dain min thamanil marhun, maka nilainya itulah yang akan dipakai menutupi utang. Ya. Tapi dilihat nilainya gimana, berapa utangnya, berapa nilai barangnya. Kalau misalnya nilai barang ternyata lebih tinggi daripada nilai utang, maka lebihnya itu dikembalikan, karena itu adalah hak pemilik barang. Ya, tidak boleh pihak yang memberikan utang itu mengambil semua, dia jual, utangnya cuma 1 juta, barangnya ternyata harganya 2 juta setelah dijual, kemudian dia ambil semua 2 juta itu, tidak boleh. Itu mengambil hak orang lain. Dia harus kembalikan 1 jutanya. Cukup dia ambil apa yang menutupi utangnya. Kapan ada kelebihan, itu bisa jadi riba. Itu riba. Ya. Kalau yang punya barang itu setuju, itu riba. Misalnya, ya ambil nih saja, ambil nih 2 juta itu. Ya. Nah, itu riba. Ya. Tapi kalau misalnya si pemilik barang meminta uangnya, mana lebihnya, kemudian siapa? Si pemberi utang mengatakan tidak bisa kembali, ya. Ini sudah kita katakan ini mencuri namanya, ya. Tapi kalau misalnya harga barangnya itu kurang dari nilai utang, utangnya 1 juta, ternyata barangnya dijual cuma 500 ribu, berarti dia masih punya utang 500 ribu. Dia cari barang yang lain, ya, dia jual untuk lunasi sisa utangnya. Dia nombok, ya. Yang jelasnya berapa nilai barang, kalau kurang dari nilai utang maka dikatakan menutupi sebagian utang saja. Sisa utangnya itu ya sebenarnya terserah daripada pemberi utang, apakah memutihkan utangnya ataukah tetap menuntut di kemudian hari. Ya. Kalau memang mau pada saat itu juga, ya berarti orang yang berhutang tadi itu harus berusaha mencari apa yang bisa dipakai bayar sisa utangnya. Dia cari misalnya apa yang bisa dia jual. Ya. Kalau misalnya tadinya akad mereka itu adalah jual beli, ya, akadnya jual beli, ya sudah. Kalau memang tidak ada lagi yang bisa dijual, maka barang yang dibeli tadi sudah itu aja dijual, kemudian pakai lunasi utangnya. Ya. Kan ini yang banyak terjadi pada dealer-dealer, ya. Ya. Ambil motor, ambil mobil, ternyata tidak bisa lunasi. Ya. Akhirnya istilahnya kalau di lapangan barangnya ditarik. Sebenarnya ini keliru, ya, pernah saya jelaskan bahwa sebetulnya kalau barang yang sudah beli itu tidak ada sistem penarikan, karena namanya jual beli itu ya orang membeli itu orang yang beli itu sudah hak miliknya, tapi tidak ada namanya jual beli kemudian penarikan barang, tidak ada. Tapi kalau mau silakan pihak dealer, ya, mengusulkan kepada pada konsumennya itu untuk menjual barangnya, ya. Kalau memang tidak ada lagi barang yang lain yang bisa dijual, tolong dijual aja itu mobil untuk donasi barangnya. Kalau kesulitan menjual, nanti kami jualkan.
maka dikembalikanlah mobil itu kepada dealer yang bantu untuk jualkan. Itu boleh, tidak masalah. Jadi bukan istilahnya apa? Penarikan. Penarikan itu tidak benar sebenarnya, penarikan itu. Nah, bagaimana kalau misalnya dealernya itu minta fee? Ya, karena kami yang jual, kami minta fee dong. Boleh tidak? Nah, berarti itu akad baru lagi. Itu akad baru lagi. Ya. Kalau mau buat akad baru lagi, misalnya ini barang dijualkan, ya. Karena kan sebetulnya mobil yang dia beli tadi itu kan sebetulnya bukan itu barang jaminannya kan, bukan itu aja barang jaminannya. Dia punya barang jaminan yang lain, cuma barang jaminannya itu tidak bisa menutupi utang, makanya ditarik, istilahnya mobil itu yang dia beli itu yang mau dijual. Baik. Nah, ini jemaah sekalian melakukan oleh Allah berkaitan dengan definisi barang gadai. Berapa menit lagi? 6 menit. Sekarang saya sebenarnya mau masuk pada rukun-rukunnya sekarang ya. Jadi rukun akad gadai ini ada rohin, ada murtahin, ada marhun, ada marhunun bihi, ada sighat. Ya. Nah, contohnya ya, misalnya contoh gadai itu an yakuna li Zaidin ala Amrin 1000 dinar dainan laziman. Misalnya Zaid punya piutang kepada Amr sebanyak 1000 dinar, 1000 dinar. Ya, itu utang. Kemudian Amr mengatakan kepada Zaid, rahantuka dari, saya jaminkan rumahku bi al-alf alladzi laka alayya, dengan piutangmu, dengan uangmu yang 1000 dinar yang ada pada saya, ya, rumah saya jaminkan. Maka Zaid mengatakan qabiltu, ya, iya jadi. Nah, dari gambaran tadi jemaah sekalian, kita bisa mengambil bahwasanya rohin itulah yang memberikan rohin itu yang memberikan barang gadai, ya, istilahnya orang yang berutang ya. Murtahin itu yang memberikan utang, ya. Marhun adalah barang marhun itu adalah gadainya, ya. Marhun itu adalah utangnya, ya, utang. Kemudian marhunum bihi, marhun itu adalah barang gadainya atau barang jaminannya. Marhunum bihi itu adalah utangnya dan sighat. Jadi ini 5 rukun akad gadai. Dan masing-masing ini akan kita jelaskan syarat-syaratnya. Jadi setiap rukun ini kita akan jelaskan syarat-syaratnya, namun nampaknya waktu tidak cukup lagi dan kita tunda insyaallah berkaitan dengan syarat-syarat daripada rukun akad gadai ini pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sisa waktu kita manfaatkan, silakan, mungkin ada yang ingin didiskusikan. Fadhil. Ya. Obligasi. Surat obligasi kan itu harta, ya, betul ya. Berarti itu menggadaikan sesuatu yang merupakan milik bersama ya. Kalau dia adalah milik bersama berarti harus dia bisa, tapi dengan syarat. Syaratnya adalah seizin, ya, seizin semuanya, jadi istilahnya rekan kita, ya, yang pemilik, ya, para pemilik daripada saham itu menyetujui. Jadi dia bukan keputusan sepihak.
Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Waalaikumsalam. Si A pinjam kepada saya. Iya. Terus bilang saya kelola. Apakah sah hasilnya saya kelola dan sah untuk kepentingan pribadi? Apakah itu Gimana? halalnya? Kan si A pinjam kepada dengan jaminan sebidang tanah. Sebidang tanah. Sebidang tanah kan kasihan saya kelola sebidang tanah itu menghasilkan. Terus hasilnya itu saya kelola sendiri, atau saya makan sendiri. Apakah sah tidak itu hasil dari tanah tersebut? Halal? Baik. Ini memang banyak ditanyakan ya, berkaitan dengan memanfaatkan barang jaminan. Memanfaatkan barang jaminan. Apa hukumnya? Sebetulnya ini nanti akan saya bahas, ada pembahasan khususnya ini terkait, banyak juga ditemukan di tengah masyarakat berhutang tapi dia menjaminkan sawahnya, ya, kemudian diolah oleh orang yang memegang jaminan itu. Nah, itu apa hukumnya? Ini ada perincian, agak panjang pembahasannya. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ya, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Dan dia rentan, bisa terjatuh dalam riba. Nanti kita akan jelaskan insyaallah. Karena kita akan rinci, ada izin daripada pemilik tanah atau pemilik lahan atau tidak. Itu pertama. Kemudian kedua, hasilnya itu apakah diambil oleh pemilik tanah atau diambil oleh pemberi hutang. Kalau diambil oleh pemberi hutang, apakah itu adalah terhitung pembayaran hutang atau tidak? Ini semua harus dirinci. Ya, nanti akan kita rinci insyaallah. Terakhir mungkin saham itu misalnya dalam pribadi. Setahu saya, apakah bisa dijaminkan itu saham? bisa. Kalau misalnya dia adalah milik pribadi, nggak masalah. Dia sama dengan harta yang lain kan? Dia sama-sama harta. Cuma masalahnya tadi dia adalah harta milik bersama dan tidak harus saham saja. Ya, bisa yang lainnya. Tapi kalau dia adalah milik bersama, maka itu syaratnya harus berdasarkan persetujuan semua pihak pemilik. Ya. Itu. Baik, sekira cukup jamaah sekalian. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima ta'allamna wa an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.